Ya pemirsa, 2 dari 7 orang yang ditangkap dalam penggerebek di tempat penampungan PSK di lokalisasi Royal Kampung Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian bagaimana perkembangan kasus prostitusi tersebut? Sudah ada rekan kami Lydia Simbangunsong langsung dari Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Lydia. Ya baik, terima kasih Isakan dan juga pemirsa. Belum lama ini pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara dan juga Polsek Penjaringan Jakarta Utara membongkar kasus perdagangan manusia yang dieksploitasi dengan sebagai pekerja seks komersial di sebuah rumah berlantai 2 yang juga dijadikan sebuah kafe di kawasan Penjaringan Jakarta Utara, di mana dari pembongkaran kasus ini diamankan 34 wanita pekerja seks komersial dan 1 diantaranya adalah masih berusia di bawah umur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dengan terbongkarnya kasus perdagangan manusia yang dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial, kita akan mengkonfirmasinya saat ini sudah bersama dengan saya Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Jakarta Utara, Kompol Mustaqim. Selamat malam Pak, apa kabar Pak? Selamat malam, kabar baik Pak. Pak, ini bisa disampaikan bagaimana awal kronologi terbongkarnya praktek prostitusi yang berkedok sebagai perdagangan manusia di sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan 34 wanita pekerja seks komersial ini Pak? Baik, berawal karena adanya laporan informasi masyarakat bahwa di wilayah Penjaringan itu ada rumah yang dijadikan tempat penampungan anak-anak wanita malam, di mana di penampungan tersebut informasinya rata-rata masih cukup muda-muda, terus kemudian anak-anaknya dipekerjakan sebagai PSK. Ternyata informasi itu kita tindak lanjuti dan ternyata benar. Setelah kita lakukan penggerebekan di rumah tersebut, itu ada rumah di lantai 2 yang ukurannya 4x8 dihuni sekitar 34 wanita. Setelah kita menemukan itu juga terus kemudian ya kita langsung bawa ke Polsek, termasuk juga ada 2 orang penjaganya kita amankan ke Polsek. Berarti kedua penjaga ini berperan sebagai pelaku dan dari ini apa keterlibatan dan juga peran dari kedua pelaku ini Pak? Baik, bahwa sosek keterangan dan hasil interogasi para saksi dan korban bahwa 2 orang tersebut itu adalah sebagai penjaga di tempat penampungan. Terus kemudian para pekerjanya itu tidak diperbolehkan untuk keluar kemana saja. Kalau keluar kemana saja itu harus dilakukan pengawalan. Termasuk juga kalau ke tempat kerja itu ada 3 kafe yang ada di seberangnya dari tempat tinggal itu. Nah, mereka berperan ngawal dari penampungan sampai ke tempat kerja. Nah, begitu di sana dia juga menawarkan kepada para pria hidung belang atau tamu-tamunya. Gitu. Ini artinya kedua pelaku itu bertindak sebagai penjaga dan juga pencaloi seperti itu Pak? Betul sekali, karena dia juga mendapatkan uang dari hasil yang mucikari itu untuk per orang itu adalah 10.000. Selain kedua pelaku, apakah ada keterlibatan pelaku lainnya Pak yang juga masih didalami saat ini? Oh ada. Karena kita akan lakukan pengusutan baik itu yang berperan sebagai maklar, terus kemudian juga penampung atau pemilik daripada kafe maupun daripada kasir segala macam. Kita akan lakukan pencarian terhadap para pelaku tersebut. Bagaimana bentuk jaringan seks komersial yang mereka lakukan? Apakah sudah meluas Pak? Jadi hasil interogasi atau keterangan para saksi dan korban itu mereka ada yang direkrut dari daerah Sumatera, ada juga yang direkrut dari daerah Banten, ada yang dari Jawa Barat ya. Itu mereka dari daerah-daerah itu direkrut kemudian dibawa ke Jakarta dan mereka tuh diiming-imingin untuk kerja di kafe ataupun restoran. Begitu sampai di Jakarta ya dimasukkan di tempat penampungan itu. Ternyata dipekerjakan sebagai PSK. Sudah sejak kapan mereka beroperasi Pak? Kalau keterangan dari itu mereka yang kita amankan itu ada yang udah setahun, ada juga yang baru 6 bulan, ada juga yang baru 3 bulan, berbagai macam variasi. Dari keterangan yang didapatkan kepada para 34 wanita pekerja seks komersial ini, apakah mereka juga pernah mendapatkan tindakan kekerasan seperti itu Pak?
Kalau tindakan kekerasan tidak ada, cuman dia dilakukan pengekangan. Jadi kemana saja mau pergi nggak dikasih, komunikasi juga nggak dikasih. Lalu penanganan untuk ke-34 wanita ini bagaimana selanjutnya, Pak? Kalau mereka kan selaku saksi dan korban, saat ini sudah kita serahkan kepada dinas sosial, di dinas sosial kemudian dibawa ke Cipayung untuk dilakukan pembinaan. Sanksi hukum yang diberlakukan bagi para pelaku dan pasal yang disangkakan, Pak? Kalau untuk sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelaku yaitu kenain ke undang-undang tentang perdagangan di bawah umur, yaitu secara ekonomi maupun seksual dan atau perdagangan manusia atau TPPO ya, pasalnya 76 huruf F, junto pasal 83, junto pasal 161, junto pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun. Kita juntukan juga ke pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Baik, terima kasih Pak Mustaqim, selamat bertugas kembali, Pak. Ya baik, Isakan dan juga pemirsa, tadi disampaikan bahwa dari terbongkarnya kasus eksploitasi pekerja seks komersial, di mana dari kasus ini terbongkar 34 wanita pekerja seks komersial diamankan dari sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan ke-34 wanita itu, di mana satu diantaranya masih di bawah umur. Sementara untuk ke-34 wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial ini sudah diamankan dan juga mendapat pembinaan di dinas sosial seperti itu. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan. Isakan, kita kembali ke Anda di studio. Baik, dari Mapolsek Penjaringan, terima kasih Lydia, selamat malam.